Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maskur selaku pengampu mata kuliah pendidikan luar sekolah, yang mana di kesempatan ini kami akan berusaha untuk presentasi tentang TPQ atau yang disebut Taman Pendidikan Quran atau TPA Taman Pendidikan Al-Quran. Di situ TPQ adalah istilah resmi yang digunakan oleh Kementerian Agama. TPQ merupakan singkatan dari Taman Pendidikan Al-Quran, atau bisa dikatakan lengkapnya adalah lembaga masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal agama Islam. TPQ didirikan atau dibuat dengan tujuan, di situ sesuai dengan namanya, yaitu mengajarkan ilmu Al-Quran baik pada anak-anak sejak usia dini atau masih kecil di TPQ. Dan terus bagaimana fungsi dan tujuan TPA atau TPQ tersebut? Ya, bisa dikatakan kadang orang itu menyebutnya TPA Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Taman Pendidikan Quran. Di situ secara umum tujuan tempat pendidikan Al-Quran adalah untuk menciptakan generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, cerdas dan mandiri. Itu salah satunya. Dan juga fungsi dari TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran yaitu salah satunya mengembangkan seluruh potensi baik anak sejak usia dini dalam rangka mewujudkan pendidikan anak seutuhnya, sehingga nantinya terbangun generasi muda, generasi ideal masa depan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas serta mandiri. Yang selanjutnya fungsinya adalah untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan serta mengembangkan life skill. Jadi di situ ada salah satu dari fungsi TPA atau TPQ. Yang selanjutnya di situ ada hal-hal yang perlu ditanamkan dalam mendidik anak itu bagaimana? Apakah itu hal-hal yang harus ditanamkan dalam mendidik anak kita? Yang pertama, kita beri akidah dan agama. Kita didik dengan ilmu agama. Karena dengan ilmu agama itu insya Allah anak itu bisa mengerti, nanti budi akhlak atau akhlak mulianya atau akhlak baiknya akan tertanam di situ. Beda dengan orang yang atau anak-anak yang tidak ada tidak ada pelajaran agama. Itu perbedaannya banyak sekali. Yang tentunya kalau anak kita dalam keagamaan itu bisa, insya Allah juga nanti berakhlak mulia dan juga bisa membantu orang tua dalam mewujudkan apa yang diinginkan orang tua itu. Di dalam hadis pun kita diriwayatkan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Dan barang siapa jika Allah itu menghendaki orang itu baik, pasti Allah itu mengetahui atau dia itu menanamkan atau memberikan pengetahuan tentang agama kepada seseorang tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kita tanamkan dalam diri anak, yaitu ketaatan. Ketaatan khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, taat pada orang tuanya, taat pada guru-gurunya, dan taat kepada sesama dalam hal kebaikan. Kalau memang halnya yang tidak baik, tentu tidak usah kan itu. Akan tetapi kalau di dalam Al-Quran dijelaskan di situ kita disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu atiullah wa atiur Rasul. Kita disuruh taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Karena apa? Pasti itu sudah benar. Maka dari itu di dalam lafal Allah itu, di dalam lafal Al-Quran ya, atiullah, atiur Rasul itu pasti ada atiunya. Karena apa? Pasti Allah dan Rasulnya sudah benar, maka kita disuruh untuk taat. Maka dari itulah kita tanamkan, kita didik anak-anak kita dalam ketaatan kepada Allah, taatan kepada Rasul. Akan tapi untuk taat yang selanjutnya ada taat kepada ulil amri. Di situ ada kata wa ulil amri minkum, itu adalah pemerintah atau orang-orang biasa yang mana di situ bisa saja melakukan kesalahan, bisa saja melakukan ketidakbaikan. Maka dari itu kalau kita disuruh taat kalau memang itu benar, kita disuruh tidak taat
kalau itu memang menyimpang dari aturan-aturan agama atau menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Tapi kalau kepada Allah dan Rasulnya kita diwajibkan untuk taat. Karena apa? Sudah tentu benar. Jadi hal yang selanjutnya dalam mendidik anak adalah kita tanamkan kejujuran. Biar anak kita itu jujur dalam hal apapun. Jadi tidak istilahnya orang itu orang ngapusinan. Tidak ngapusi, ngapusi. Ini mohon maaf nih, kadang bahasanya Jawa, kan orang Jawa ya, bahasa Jawa juga. Masa orang Jawa nggak tahu bahasa Jawa ya. Kita tanamkan dalam diri anak kita kejujuran, jujur dalam segala bidang, jujur dalam hal kebaikan. Nak sing ora apik, yang tidak baik, rasa jujur ora apik kok. Kita apa? Ketika ada orang mencuri misalnya, mencuri memang itu seharusnya kita jujur ya. Kalau dia itu kalau dia itu mencuri ya kita bilang mencuri, walaupun itu kerabat kita. Kalau dia itu korupsi, katakanlah dalam satu pemerintah ya kita bilang korupsi karena memang dia itu memang korupsi kan gitu. Jadi tidak usah dong kita itu menutupi yang tidak baik. Kalau memang itu perlu kita kita buka biar orang-orang itu mengetahui bahwa dia itu memang perbuatannya seperti itu, ya kan? Itu alangkah baiknya kita buka, kita jujur lah. Akan tapi kalau memang itu lihat situasi kondisi yang memang tidak memungkinkan, harus kita gimana ya kalau kita tidak jujur lah itu. Ya kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Tapi yang jelas kita tanamkan, kita didik anak-anak kita supaya